Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Dinas Pertanian, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita baru saja bergembira, bersukacita karena telah kembali kepada fitrah kita. Karena itu hari rayanya disebut Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri itu artinya ada beberapa. Salah satu arti fitri itu adalah ketundukan. Kata Allah di surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lidin hanifan fitratallah allati fatarat nasa 'alaiha. Kata Allah, dan tundukkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus sebagai fitrah, yang dengan fitrah itulah kamu diciptakan. Jadi fitrah itu artinya tunduk. Jadi Bapak Ibu, manusia bergembira di hari raya kemarin karena dia kembali tunduk kepada Allah. Itu intinya. Karena manusia itu Bapak Ibu, prinsipnya secara asli itu makhluk yang lembut, patuh. Karena itulah disebut ins. Ins itu artinya lunak, lembut, tunduk. Lawannya jin. Jin itu pembangkang, kasar, yang susah diatur. Jin itu, maka jin itu Ibu, ya, kalau dia berkumpul, jin itu kalau berkumpul biasanya ribut. Jin itu kalau berkumpul ribut. Iya. Itu makanya dalam bahasa Arab Diwan itu aslinya bahasa Persia itu. Diwan itu dikata dai dan iwan. Dai itu artinya kumpulan, iwan itu artinya jin. Jadi diwan itu artinya kumpulan jin. Karena jin kalau ngumpul dia ribut, Pak. Anggota dewan kenapa disebut dewan? Karena anggota dewan itu harus ribut. Kalau diam-diam saja anggota dewan nama itu, Pak. Anggota dewan itu seperti jin, dia harus bertengkar, ribut. Itu kenapa diwan disebut diwan, karena ada pertengkaran di situ. Itu kenapa dalam bahasa Latinnya disebut parlemen. Parlemen itu bahasa Perancis parler. Parler itu berteriak artinya. Itu makanya parlemen itu orang berteriak-teriak di situ. Dia kalau anggota dewan batangka, cakap itu memang dewan tuh, Pak. Memang jin itu, ya. Memang begitulah. Jadi jin itu kasar, ya, susah diatur. Makanya dia diciptakan dari api yang bergejolak-gejolak. Kalau manusia enggak. Manusia ini makhluk yang lembut, santun, gampang diatur. Itu kenapa dia disebut ins. Tapi kadang-kadang manusia itu bisa seperti jin. Itu susah diatur. Jadi kalau di kantor kau yang susah diatur, itulah meningkik ke jin tu, Pak. Ya. La berubah dari ins ke jin itu. Nah, karena itu dia disuruh puasa, Pak. Karena puasa itu pengendali. Dengan berpuasa itu dikendalikannya balik yang liar, yang buas. Nah, dengan berpuasa itu bisa terkendali, makanya imsak, ditahan balik, dikendalikan balik. Itu kenapa sesuatu yang susah dikendalikan maka disuruh berpuasa. Kata Nabi, wahai anak muda yang ma'syarus syabab, siapa yang sudah ingin menikah, segeralah menikah. Perintah Nabi begitu. Siapa yang sudah ingin menikah, segeralah menikah. Tapi kalau dia tidak mampu, faman lam yastati, kalau dia belum mampu, fa alaihi bisaum, maka perbanyak berpuasa. Karena puasa itu akan menjinakkan manusia. Kalau dia tidak puasa, dia jadi buas nanti. Apalagi acuk minum teh talu. Ya, karena itu puasa yang menjinakkan manusia. Itu Bapak ya. Itu kenapa kita dengan berpuasa ini kembali jinak. Kembali ke asal kejadian kita.
sebagai makhluk yang patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Nah, puasa ini apa Ibu? Ketika dia sudah kembali kepada fitrahnya, maka dia kembali kepada asal kejadiannya makhluk yang baik, makhluk yang tunduk. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan lihat seperti apa manusia yang fitrahnya tunduk, lunak, patuh. Dalam Al-Quran banyak dicontohkan Allah, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu kata Allah, innahu min ibadina al-mukhlasin. Nabi Yusuf itu adalah orang yang hatinya sudah bersih. Jadi orang kalau hatinya sudah bersih Bapak Ibu, maka semua yang lahir dari dirinya adalah kebaikan. Kalau hatinya sudah bersih, tidak ada yang lahir dari dirinya kecuali kebaikan-kebaikan. Itu kenapa Bapak Ibu, selalu ya setelah Ramadan kita halal bihalal. Halal bihalal itu artinya apa? Ya, melepaskan sekat-sekat yang masih ada di hati kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kita akan melihat seperti apa contoh manusia terbaik yang sudah kembali kepada fitrah ketundukannya, jinak, lembut. Itu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu Bapak Ibu, disebut Allah sebagai manusia yang sudah dibersihkan hatinya, yang dalam bahasa Al-Quran disebut mukhlasin. Manusia ini Bapak Ibu kalau sampai ke level mukhlasin, nanti kalau Bapak Ibu baca di surah Al-Hijr 40, setan pun takut kepadanya. Kata setan, saya akan gelincirkan manusia dari jalanmu yang lurus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang tidak sanggup saya ganggu adalah hambamu yang sudah bersih hatinya. Jadi orang kalau sudah bersih hatinya Bapak Ibu, itu tidak bisa lagi setan mengganggunya. Setan tidak punya kemampuan lagi mengganggu orang yang sudah sampai ke level mukhlasin namanya, yang hatinya sudah bersih, yang jiwanya sudah tunduk kepada Allah. Itu makanya Nabi Yusuf tidak mempan lagi oleh setan, bahkan induknya setan. Ya. Siapa induknya setan? Ya, ibu-ibu. Ya, karena dalam Al-Quran inna kaida syaitan kana da'ifa. Bujuk rayu setan itu ringan, ya, lemah. Tapi inna kaidakunna azim, tapi bujuk rayu perempuan itu dahsyat. Makanya ya, ada hadis Nabi kalau laki-laki salat lewat anjing hitam, lewat perempuan ulangi salatnya. Ya. Kalau begitu. Kalau laki-laki salat lewat anjing hitam, lewat perempuan ulangi salatnya. Kenapa anjing hitam diulangi salat kalau lewat? Karena itu setan yang lewat. Kalau perempuan, di atas itu. Tidak percaya ibu? Setan itu kalau datang ibu baca saja auzubillah, dia hilang, lari itu. Tapi kalau ibu-ibu datang baca auzubillah, senyumnya kawak mereka kata dah tanduk ke ibu ko dah auzubillah. Iya, kuat. Godaan ibu ni kuat sekali. Dulu Nabi Adam ketika di sorga sendiri, itu setan dari jarak jauh, tidak berani mendekat. Tapi begitu Siti Hawa ada, baru Nabi Adam tergelincir. Memang begitulah ya, dahsyatnya godaan ibu-ibu. Karena itu Nabi Yusuf digoda ibu-ibu tidak mempan. Dikurung dalam kamar oleh ibu cantik, terawat dengan baik, istri pejabat, kinclong, bersih, glowing. Ya. Ya, itu luar biasa godaannya ibu. Kita anak muda ibu, umur 20-an tahun, dikurung oleh ibu-ibu dalam kamar, ibu cantik lagi. Tidak ada orang di rumah. Tapi Yusuf lari pontang-panting ibu. Karena kalau anak-anak bujang kini, baca kok ada dikurung ibu-ibu kan? Ambo pasrah sih Ustaz ya. Ini enggak. Nabi Yusuf lari sampai pontang-panting, dicabik bajunya, dikajar di ibu-ibu tu. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Innahu min ibadinal mukhlasin. Orang kalau hatinya bersih, ya, dia tunduk kepada Tuhan, takut dia berbuat maksiat. Ya, itu tanda orang hatinya sudah bersih. Nah, karena itulah Bapak Ibu,
Ya, orang kalau hatinya bersih, dia diberikan kemampuan oleh Allah melihat hal-hal yang tidak terjangkau oleh manusia kebanyakan. Bapak Ibu kalau baca nanti surat ya Ali Imran 49, itu Nabi Isa itu kata Allah juga termasuk hamba yang mukhlasin, yang hatinya bersih. Apa yang terjadi pada Nabi Isa? Wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa itu diberikan kemampuan oleh Allah. Dia tahu apa yang akan dimakan orang dan tahu apa yang disimpan orang. Bapak Ibu, di sini di mangkuk ini kan banyak kue kok. Di sini ada nama setiap orang nih, Ma. Di sini Bapak Ibu, nama siapa yang akan memakan sudah tercantum di kue ini masing-masing. Iya, Pak, percayalah. Tadi kan kue kau untuk ambo sado kau. Saya tanya lah dak kibuk dak, ustaz kau untuk ustaz dah. Tapi lun tantu untuk ambo sado kau lepo kau. Ya tak? Kalau namu ambo dak ada di situ, dak kamu makan atau? Kan banyak kue tak. Kenapa yang ini saya ambil? Karena nama saya ada di situ. Sudah ada, Pak. Maka Bapak Ibu tidak usah khawatir. Rasa kialang tak kedapik di musang. Rasa ki musang tak kedapik di alang. Ambil saya yang punya awak, Pak. Dia punya kawan dia ambil. Ya toh. Apa anda usah rusuh soal rezeki ini? Sudah dijamin. Udah ada nama bapak di situ tuh. Makanya ibu kadang kamu makan onde-onde nak. Lama ngangu, ibu cucu, ibu anak. Nek, untuk onde-onde. Hei, waang lagi. Karena nama dia di situ tuh ibu. Tak nama ibu di situ. Nah, Nabi Isa ibu kalau hidup sekarang dia bisa kasih nama tuh. Ya, kue ini dia bisa kasih nama dan pas orang yang punya nama mengambil nanti itu. Pasti itu betul. Sudah ada, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ya. Ya, kenapa yang piring yang itu kapak kadis? Karena nama beliau ada di situ. Iya, Pak. Dan hanya Nabi Isa yang tahu itu kata Allah. Wa unabbiukum bima ta'kulun. Hanya saya yang bisa memberitahu apa yang akan kalian makan. Jadi kok nampak toples peyek isinya, Nabi Isa bisa bagi nama masing-masing peyek itu. Siapa yang akan makan pas tuh. Wa ma tadakhirun, dan apa yang kau simpan. Nabi Isa kali duit kini kau jali si dompet apa ibu ni tu. Nyo cari dompet ibu tu, tas ibu tu tahu isi dia tu. Untung Nabi Isa di duit dia ibu. Sehingga bahasa rahsia adanya. Kenapa begitu? Karena Nabi Isa itu adalah orang yang sudah bersih hatinya. Orang kalau hatinya bening ibu, dia bisa melihat apa yang tidak dilihat orang-orang kebanyakan. Seperti Nabi Khidir. Bapak kalau baca nanti surat Al-Kahfi mulai ayat 65 sampai ayat berapa, ya. Itu Nabi Khidir itu ayat 82 itu mengetahui misalnya kenapa dibunuhnya anak ini. Nanti anak ini kalau besar membawa bapaknya kafir. Kenapa dia tahu anak ini kalau besar dia begini-begini? Karena hatinya bersih. Ya. Dia minta minum ke sebuah rumah, kehausan, tidak dikasih minum, tapi diperbaiki rumah orang itu. Ya, lalu kenapa diperbaiki? Kata dia, ini rumah anak yatim, di bawah rumah itu bapaknya menimbun harta. Ya, kalau saya tidak perbaiki rumah ini nanti tinggalkan oleh anaknya, tidak dapat harta sama anaknya. Kenapa dia tahu ada harta tertimbun di bawah tanah itu, Ibu? Karena hatinya bersih. Orang kalau hatinya bersih itu, Ibu, dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang banyak. Itu namanya mukhlasin. Dan Nabi Yusuf begitu, maka Nabi Yusuf tahu 7 tahun ke depan terjadi begini-begini, katanya kan? Ketika dalam penjara ada dua kawannya bermimpi, oh engkau akan mati nih, engkau akan selamat pulang nih. Kenapa dia tahu? Karena hatinya bersih. Nah itulah Bapak Ibu ya, kalau orang sudah diasah hati dengan ibadah, dia kembali tunduk kepada Allah, maka Allah berikan kelebihan-kelebihan kepadanya. Nah Nabi Yusuf itu salah satu manusia yang diberikan hati yang bersih. Mari kita lihat seperti apa kebersihan hati Nabi Yusuf. Pertama Nabi Yusuf itu ya ketika dicampakkan saudaranya. Nanti Bapak kalau baca surat Yusuf 9, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Jadi kata saudaranya, kita bunuh saja Yusuf atau kita buang supaya dia tidak ada lagi di sini. Dan akhirnya sepakat mereka membuang Yusuf, dibuang. Maka Yusuf pun hidupnya susah. Dia dijual ke Mesir sebagai budak, lalu kemudian masuk penjara sampai akhirnya jadi raja. Jadi penguasa. Jadi orang penting di Mesir. Tapi ketika dia sudah jadi orang besar, datang saudara yang 10 itu meminta makan, meminta belas kasihan karena paceklik di negeri mereka. Maka Yusuf Bapak Ibu apa dilakukannya? Qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha.
Jadi Bapak Ibu, Nabi Yusuf itu ketika sudah sukses, ini yang membenci kita dulu ternyata sekarang berbalik keadaannya, maka Yusuf berikan bantuan yang banyak, kembalikan harta mereka, lalu nanti bawa saudara keluarga ke sini. Bahkan ketika Yusuf nanti sudah diketahui, ini saya Yusuf yang kalian buang dulu, mereka kemudian mengakui kesalahannya. Apa yang dikatakan Yusuf? La tasriba alaikum yaum. Hari ini tidak ada hukuman untuk kalian. Yaghfirullahu lakum. Allah telah mengampuni kalian. Ini ciri orang yang hatinya bersih, Bapak Ibu. Bagaimana ciri orang yang hatinya sudah bersih? Dia disakiti orang, dizalimi orang, tapi suatu ketika posisinya berbalik, dia berada di tempat yang jauh lebih baik daripada orang yang dulu membenci dia, maka orang yang membenci dia, yang membenci dia ditempatkan di tempat yang mulia. Tidak ada hukuman, tidak ada dendam, tidak ada mengingat lagi masa lalu, diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada orang yang telah menyakiti perasaan dia. Ini tanda orang hatinya bersih. Jadi kalau Pak Kadis, tanda hati Pak Kadis bersih itu, kalau ada anggota Pak Kadis yang selalu heboh di WA dia, yang mengkritik Pak Kadis, yang menjelek-jelekkan Pak Kadis, itu tanda Pak Kadis hatinya bersih. Itu tunjangan pertama yang dinaikkan tuh orang itu. Ya. Kalau ada kenaikkan tukin, belum yang pertama tuh. Ya. Tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Bahkan kalau ada jabatan yang kosong, yang itu dipromosikan. Ya. Jadi la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada hukuman untuk kalian yang dulu membuang saya, mencampakkan saya. Tidak ada hukuman. Ya, karena Allah sudah mengampuni kalian. Ini tidak mudah nih Bapak Ibu ya. Tidak mudah. Ini yang disebut dengan muhsinin tadi. Membalas keburukan dengan kebaikan. Ciri orang yang hatinya sudah sampai ke level muhsinin itu adalah dia selalu membalas setiap keburukan itu dengan kebaikan. Makanya kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa izallazi bainahu wa bainaka adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau dia membencimu, maka dia akan berubah menjadi orang yang paling mencintaimu. Nah, itu. Jadi ini contoh Bapak Ibu ya. Hati orang kalau sudah bersih, tidak ada kebencian di dalam dirinya. Jadi kalau di hati orang masih ada menyimpan kebencian, itu tanda dia masih belum bersih hatinya. Belum kembali kepada kesuciannya, fitrahnya. Makanya Bapak Ibu ukur saja. Saya sudah bersih tak hati saya, sudah fitrah tak saya? Cirinya apa tu seperti Nabi Yusuf. Dulu orang yang membenci dia, yang mencampakkan dia, yang berusaha hendak mencelakai dirinya, sekarang dia di posisi yang lebih tinggi. Yang dulu membenci dia, sekarang posisi yang lebih rendah. Dia berkesempatan untuk menghukum orang itu. Kan bisa saja satu-satu dimasukkan ke penjara Bapak Ibu ya. Tapi tidak. Diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tidak ada lagi ingat terhadap masa lalu, selesai, urusannya habis. Ini tanda orang kalau hatinya sudah bersih. Jadi orang kalau masih mengingat masa lalu, dosa-dosa orang kepadanya, tanda hatinya belum bersih. Kadang-kadang ibu kan itu kalau tersinggung dia apa kan, lah minta maaf apa, dan kalau dia maafkan, lah tapi kok lupa ya nak muat. Itu. Kalau kami kok ya tersinggung lu capek lupanya itu. Apa-apa ya cik-ciknya. Tapi kalau nampak dandam ku ibu-ibu biasanya gitu. Kalau kami kok 3 hari bercakap tu kami lakur tu. Kalau ibu lama beko tu mah gitu. Padi cikgu ya. Nah itu. Jadi satu ya, ketika ada orang ya berbuat jahat kepadanya, ketika dia di posisi yang lebih baik, maka dia tidak ada dendam, tidak ada balas, sudah berikan kebaikan yang banyak kepada orang itu. 2. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Yusuf ayat 25, itu Zulekha, kan dia hendak menggoda Yusuf ya. Zulekha, dia menggoda Yusuf. Yusuf lari, dikejar, sampai di depan pintu, sobek baju Yusuf, ketemu suaminya. Datang suaminya, ini Yusuf pas buka pintu, suaminya muncul di depan pintu. Apa kata istrinya? Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana au azabun alim. Suamiku, apa yang akan engkau lakukan kepada orang yang hendak ya berbuat jahat kepada istrimu?
Jadi itu hebatnya perempuan, Ibu ya. Dalam sekejap bisa berganti posisi dari pelaku menjadi korbannya. Ya. Udah jelas dia yang memburu Yusuf. Udah jelas dia yang dari awal yang agresif. Tiba-tiba ketika di depan pintu, ya terbuka pintu, suaminya di depan pintu, langsung dia ubah keadaan. Ini apa hukumannya untuk orang yang hendak memperkosa istrimu? Padahal dia yang hendak melakukan itu. Ya. Ini memang luar biasa, Bu ya. Ibu ini kepandaian beliau bersandiwara tuh memang hebat. Itu tidak ada saksi. Bagaimana membuktikannya siapa yang salah, siapa yang benar? Bagaimana solusinya? Ada saksi dari keluarga Zulekha, konon kata seorang bayi yang berbicara ketika itu membela Yusuf. Lihat baju Yusuf. Kalau sobek dari depan, Yusuf salah. Kalau sobek dari belakang, Zulekha salah. Dilihat sobek dari belakang, Zulekha salah. Terbukti Zulekha salah. Tapi apa yang terjadi? Kata Yusuf, as-sijnu ahabu ilaih. Saya lebih senang dimasukkan ke penjara. Kenapa? Satu, demi menyelamatkan nama baik istri tuannya. Kalau dia masuk penjara, mungkin orang masih menuduh Yusuf yang salah. Yang kedua, karena ibu-ibu di Mesir ketika itu memang sudah nampak gelagatnya, memang sangat berambisi seperti Zulekha untuk menundukkan Yusuf. Karena kemanapun Yusuf berangkat, itu mata ibu-ibu ke dia. Karena Yusuf ini, Bapak Ibu, memang sangat gagah. Kata Nabi, kegagahan Nabi Yusuf itu separuh kecantikan keindahan alam semesta. Jadi, ya, Nabi Yusuf itu, Bapak Ibu, begini. Kecantikan, keindahan itu diturunkan 100, diciptakanlah 100%, 99 ditahan di sorga, 1% turun ke bumi. Dari yang 1% ini, separuh untuk Nabi Yusuf sendiri. Separuh kita bagi-bagi bersama. Aku mau model-modelku bantunya. Yang separuh tu bagi ratu. Mau modelku dapatnya. Nilai gak lebih dapat tu Sarukan, ya kan, Rizky Bilar, ya, Amitabh Bachchan, tu lagi gak lebih tu. Ya, tapi yang model-model awak kau dan ujung-ujung saya dapat ya. Yusuf separuh dapat surang. Padahal kagak tu maka ibu-ibu kalau lewat Nabi Yusuf sedang macit pisau, tu fakat takna aidiyahunna, memotong-motong jari mereka. Jadi ibu-ibu kalau lewat tu Nabi itu. Tidak sekali potong ibu, lah nanik. Tidak sekali tu. Ya itu luar biasa gagah. Itu makanya ambo tak bisa bayangkan kok Nabi Yusuf yang ceramah kini pak. Ibu-ibu tak kalah. Antara di siku ibu-ibu tak leh. Kata tapi tajun jendela saya mungkin. Yo sabana gagah Nabi Yusuf tu ibu, sabana gagah. Maka Nabi Yusuf tu untuk menghindari para perempuan tadi lebih meminta kepada tuannya, Tuan penjarakan saya. Kalau laki-laki kini ibu dikejar ibu-ibu, pasti bangga. Nabi Yusuf takut dikejar ibu-ibu. Bukan Nabi Yusuf tidak normal, karena dia lebih tunduk kepada Allah. Dia tidak mau tunduk kepada makhluk. Ya, itu luar biasa Bapak ya. Nabi Yusuf itu satu, menyelamatkan nama baik tuannya. Dia masuk penjara. Dia tidak salah, dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Tapi dia merasa nyaman dalam penjara. Biarlah rasa dalam penjara itu lebih saya senangi. Nah jadi Bapak Ibu, begitu orang-orang yang hatinya sudah sampai ke level mukhlisin tadi atau mukhlasin tadi. Dia rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan dan ya ketenangan orang lain. Andai Yusuf tidak masuk penjara, boleh jadi itu pun sudah tersebar bahwa Zulekha menggoda Yusuf. Apalagi kalau Yusuf memang tidak masuk penjara, mungkin makin hebat lagi. Ya terpaan itu gosip untuk istri tuannya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tertentu ada merasa nikmat mengorbankan dirinya demi kebahagiaan orang lain. Ibu ketika dulu punya anak balita, ya, menangis minta menyusu jam 2 malam. Kok mata barik, badan lelaki mengantuk. Ibu
Bangun atau disumbek muncung anak kau bantah. Bangun ya. Bangun duduk tu pas susu anak tadi. Kan barik sawana ibu tu. Tapi ibu bahagia anak malam itu. Bahagia. Ibu mengorbankan kenikmatan ibu demi memberikan kebahagiaan pada anak ibu. Itu tak banyak yang bisa melakukan ibu. Ya. Kalau ada orang seperti itu tanda hatinya sudah bersih. Kalau ibu ke anak kan wajar kan itu anak. Kalau orang lain tak semua bisa melakukan itu ibu. Jadi orang kalau hatinya sudah mukhlasin itu, begitulah perilaku dia. Dia lebih senang mengorbankan dirinya demi memberikan ruang bahagia untuk orang lain. Kadang begini ibu, coba lihat di jalan raya lah. Manga awak kok motong-motong orang apa ibu? Itu. Karena menurut ibu terlalu capek orang ku indak loh, tak betul. Dah tu ya. Ibu maku ibu kalason orang, den ka dulu, ang minggir tak betul. Kalau jalan macet ke ibu Coba cari di perangai orang kalau macet di Selayang atau di mana ibu. Ini jalan macet nanti nyo potong je ibu. Nyo sangku nyo perlu saja, orang nak perlu capek lah itu. Tu tanda hati tak berasi tu ibu. Iya. Padahal awak kan sama ndak dulu sado tu mah. Ya kalau kudian lah tu. Itu bulan puasa ke sudah Ramadan jatuh perangai je lah bayangkan bu. Dima imsaknya patang tu. Penyolah imsak patang. Menahan nak. Tapi lah sudah raya apa kau ndak ada dampak imsak tu dalam hidupnya. Dan tak sedikit ibu terjadi pertengkaran di jalan itu, kecelakaan banyak tu ibu karena ndak imsak tadi tu mak. Kalau imsak lah orang bulan raya kau ndak ada orang kecelakaan ibu. Oh apa ke capek dulu? Dululah. Apa ke dululah. Apa dululah. Tak betul. Di mana bercakap? Di mana kecelakaan? Ya kan kecelakaan kau dek saling dodok saja ibu. Dodok. Dak lata sakit di tengah tu. Nyo sabananya apa ibu? Kalau landak dodok lah tu Nyo kan jalan kau kan dua jalur kau. Pakai garis putih kan? Bajalan saya di garis putih itu sadonyo. Bajalan saya di balik batik surang-surang dak kado kecelakaan lah. Iyo men saya tak apa-apa tapi bajalan sama tu. Cuman dia awak dek kamari mendodok tu Aku lah sakit lah siko. Akhirnya kau sama tagak si tangga dia betul. Itu tanda hati lu berasi itu. Awak merasa kebahagiaan awak nomor satu. Kebahagiaan orang bekolah. Awak merasa kepentingan awak dulu, kepentingan kawan bekolah. Jadi puasa ni memang ibadah paling hebat. Memang mengembalikan manusia kepada kelembutannya. Fitrah manusia tu lembut, santun, tenang, ya tunduk. Tak itu. Ibu apa kesal tak awak lapaya antri kau tu tiba-tiba dia tong potong tu. Awak pun kesal lah mencaliknya. Tapi tu dah ada orang memang tak ada ketundukan dalam jiwanya. Dan hati tak bersih. Dan itulah yang terjadi. Saya tak yakin kecelakaan akan terjadi kalau semua orang melihat diri orang tu penting. Kecelakaan tu terjadi kalau dia melihat dirinya yang penting. Di kantor kau sama je ibu. Awak mau ke patangka di kantor kau kerana melihat diri awak penting. Makanya begini ibu. Hebatnya kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ibadah dulu baru minta tolong ibu ya. Apa maknanya itu ibu? Kewajiban dulu baru hak. Kewajiban ibadah, hak meminta. Jangan nasta'in dulu baru na'budu. Na'budu dulu baru nasta'in. Kerajo dulu baru tunjangan tanya. Kau tunjangan panjang saya kerajo dah selesai lah. Ya tak? Bapak Ibu, kalau hidup ini ingin tenang, ingin damai, semua orang pikirkan kewajiban, jangan pikirkan hak. Di rumah tangga tu kalau ingin tenang, rumah tangga tu suami memikirkan apa hak istri saya dari saya lagi. Istri pun bertanya begitu, apa lagi hak suami saya dari saya? Apa kewajiban saya lagi pada suami saya? Jangan hak saya dari suami saya apa? Jangan hak saya dari istri saya apa? Apa kewajiban saya untuk istri saya? Apa kewajiban saya untuk suami saya? Ibu pikir kewajiban ibu ke kami. Kami pun mikir kewajiban kami ke ibu.
Kalau masing-masing lah memikirkan kewajiban, nak kau dah bertangkal tu. Nya bertangkal kau dia masing-masing menuntut hak dan kewajiban tak pernah fikir lah. Ya kan? Makanya Bapak Ibu, puasa itu mengembalikan kita kepada ketundukan tadi. Itu makanya Nabi Yusuf lebih memilih mengorbankan kebahagiaan hidupnya demi tu kebahagiaan tuannya dan istrinya, yang mungkin namanya akan hancur kalau dia nak masuk penjara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Yusuf ayat 36 sampai 42. Kan Nabi Yusuf ketika masuk penjara, ada kawannya 2 orang pemuda ya, sama masuk penjara. Ini 2 orang pemuda ini bermimpi. Yang satu bermimpi memeras anggur, yang satu memimpi memikul roti di kepalanya lalu dipatuk burung. Lalu mereka minta, "Wah Yusuf, minta tolonglah, apa makna mimpi kami ini?" Maka Yusuf katakan, "Begini, engkau yang memeras anggur akan kembali bebas, kembali ke istana menjadi pelayan raja. Engkau yang memanggur roti, yang dipatuk burung roti di kepalamu, engkau akan dipenggal dan kepalamu akan menjadi santapan burung." Dan benar. Lalu Nabi Yusuf berpesan kepada kawan yang selamat ni, "Nanti kau ceritakan ya ke tuanmu, ke raja tentang saya. Ya mudah-mudahan saya bisa keluar di penjara ya atas pertolongan raja." Bebas, yang satu bebas, yang satu dibunuh. Tapi Masya Allah, kawan kau Ibu, memang ketika susah banyaknya, ketika susah terkadang jawab Ibu. Kalau lah sadangnya lupa jawab ya. Itu banyak. Lupa kawan kau. Bagi tahu tentang Yusuf ke raja. Yusuf 10 tahun mendekam dalam penjara Ibu. Sampai raja bermimpi bahwa dia melihat ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus ya, 7 bulir gandum yang hijau, kemudian 7 bulir gandum yang kering. Bingung semua ahli takwil mimpi. Apa arti mimpi Yusuf ini? Tak ada yang tahu. Baru ingat dia mimpi raja, ya. Baru ingat dia, "Oh, saya punya kawan nih. Saya punya kawan di penjara dulu yang pandai menakwilkan mimpi." Maka datanglah ini kawan lagi kepada Yusuf. "Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafin wa sab'in sumbulatin khudurin wa ukhara yabisat." Datang Yusuf, kami ada masalah. Apa masalahnya? Ada mimpi raja yang tak terpecahkan. Tolonglah bantu, engkau pernah membantu saya. Ini Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yusuf? Langsung dibantu. Oh, ini akan terjadi 7 tahun begini, akan terjadi masa yang subur, maka simpan sebagian, 7 tahun kemudian masa paceklik. Sudah begitu, selesai. Tidak diingat lagi. Duluan ketika susah, tak tolong kadang kini yang lah sanang lupa, dan kini yang lah tersasak, balik kadang balik dia. Itu, tidak begitu Pak. Nabi Yusuf sudah bantu saja. Kenapa? Karena hati tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi amarah, dendam, tidak ada. Mengingat masa lalu orang itu tidak baik. Ketika kita dilupakan orang, ketika nyolah sanang, kini susahnya. Ya besok gitu Pak. Kawan ke ketika miskin, nyoba kawan jawab kau. Lah kayonya, dah sapok lah itu. Besok tersasaknya nyoba balik kawan balik itu mah. Ya enggak? Biasanya awak kalau contoh kawan, ang ketika susah sedekah ya dan ada. Nabi Yusuf tak akan menyebut begitu. Kalau datang, sudah datang terima, dikasih. Ini ciri orang yang hatinya sudah bersih. Bagaimana ciri orang yang hatinya sudah bersih? Tidak pernah mengingat ya apa yang pernah dilakukan orang kepada dirinya. Sudah, kalau dilupakan apa-apa, sekarang datang lagi, terima. Ya, ini Bapak Ibu, tidak mudah mengatur hati seperti itu. Ya. Kita ini Bapak Ibu hanya bisa berbuat baik kalau orang itu pernah berbuat baik pada kita. Itu semua orang begitu itu. Tapi kalau orang ini pernah mengecewakan kita, jarang-jarang kita bisa berbuat baik pada dirinya. Yusuf sudah membuktikan begitu. Ketika ini orang melupakan dia 10 tahun, 10 tahun dilupakan. Ketika dia butuh bantuan kita, dia datang menemui kita. Maka Yusuf bantu. Tanpa mengingat dulu yang terkena ya dia ketika oleh sanang lah. Lah susah lah tersasak baru balik dah kena balik. Tak ada begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya tanda orang yang hatinya sudah mukhlasin. Hati orang yang sudah bersih, dia tidak akan mengingat apa yang pernah dia perbuat orang di masa lalu terhadap dirinya, dan dia akan terima semua orang yang datang kepadanya sekalipun orang itu ya tidak pernah lagi ingat kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu ya ciri orang yang kalau sudah mukhlasin. Jadi pertama, Nabi Yusuf itu kalau pernah orang menyakiti kita, dibalas dengan kebaikan. Ya. Dan itu dicintai oleh Allah.
Itu maaf yang paling besar itu. Maaf yang paling tinggi itu membalas kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Makanya Bapak Ibu, Allah tu bersifat Ghafurur Rahim ya. Allah tu bukan hanya pengampun, tapi pemberi rahmat. Setelah diampuni, maka dosa kita diganti dengan pahala. Makanya orang masuk surga kadang tak ada amal bisa masuk surga. Kenapa? Dengan rahmat Allah. Setelah diampuni dosanya, Allah beri rahmat. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau orang bersalah kepada kita, bukan hanya dimaafkan, tapi diberikan kebaikan pada orang itu. Itu makanya kalau Bapak Ibu misalnya, kalau ditampar orang, ya kasih dia uang 100.000. Itu namanya muhsin. Ya kalau makanya memang begitu. Pak. Iya, kalau tambah sekali lagi ya tambah 1.000 lagi itu. Ya kalau ibu-ibu salah misalnya kan, misalnya ibu-ibu ini melawan. Ya kalau melawan ditambah saya belanjonya tadi. Nah, itu namanya muhsin. Ya, asal melawan diganti HP-nya yang baru gitu. Asal melawan dibeliin jilbab baru gitu ya. Pokoknya asal melawan. Alai jo melawan dapat kebaikan gitu. Iya, ustaz tu melawan tali sih ustaz enggak. Cayolah. Apa kalau leceh itu kalau membalas keburukan dengan kebaikan itu enggak akan melawan talinya kawan. Melawannya itu tambah belanjonya. Besok melawan tambahnya belanjonya. Ibu dia pikir itu. Yo kok melawan tauri saya nak urang lah itu. Ya, itu jin dari itu. Ya. Jadi memang kalau kita berbuat baik pada orang itu minimal Bapak Ibu, orang itu kalau tidak akan mencintai kita, dia malu kepada kita. Coba Bapak Ibu. Ibu kalau dicaci maki orang, masak gulai ayam mantan kayaknya. Malu. Memang begitu. Itu namanya muhsinin tadi. Nah yang kedua, Nabi Yusuf mengorbankan kebaikan dirinya demi kebahagiaan orang lain. Seperti dilakukan untuk menyelamatkan nama baik tuannya dan istrinya, dia memilih masuk penjara. Ini paling tinggi ini Pak Ibu. Kalau tadi hanya sekedar membalas kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan. Kalau sekarang mengorbankan kebahagiaan dirinya demi kebaikan orang lain. Dan ini tidak mudah, ini yang paling tinggi levelnya nih. Maka Yusuf lebih memilih masuk penjara ketimbang ya dia mulia di luar penjara, sementara tuannya dan istrinya menanggung malu karena perilaku mereka. Nah yang ketiga, tidak mengingat lagi apa yang dilakukan orang kepada dirinya. Ketika dia dilupakan 10 tahun oleh kawannya, datang lagi kawannya minta tolong, dia tolong tanpa mengingat apa yang pernah diperbuat kawannya kepadanya. Nah Bapak Ibu, coba Bapak Ibu mengukur diri kita dari ketiga perilaku Yusuf sebagai orang yang hatinya sudah bersih ini, kira-kira kita baru sampai di mana? Kalau harus mengukur dengan apa yang pernah dicontohkan Nabi Yusuf. Nah, makanya ibu-ibu kalau misalnya nanti diberangi di suami di rumah, buen kopi, buen susu. Satiok kane berang, buen susu, buen kopi ya. Iya. Bekonya damunya berang itu, kok berang tibulu susu iko macam itu. Nah gitu. Percaya betul tu? Tak ketaluk dia berang itu. Asal berang biar susu. Asal berang biar susu. Itu. Tak taluknya berang itu. Gitu. Baiklah Bapak Ibu.